akan membahas materi mengenai penyajian data dalam distribusi frekuensi dan grafik atau diagram. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita membuat distribusi frekuensi, kita mulai dari data. Yaitu di sini contohnya ada 16 orang siswa sekolah. Jadi harus jelas ya, nanti kamu buatkan di sini sekolah apanya. Nah, ini contoh. Kemudian setelah kita tuliskan data, kita siapkan tabel sesuai dengan kebutuhan. Di sini contoh itu kita hanya ingin melihat dalam bentuk frekuensi dan dalam bentuk frekuensi relatif. Nah, data kita lihat dulu. Kita tulis data yang paling kecil. Nah, kira-kira kita tulis di sini 45. Setelah 45 berapa lagi? 56. Terus 69. 70, 80, kemudian berarti data hanya sampai 80. Kemudian kita teli. Cara menelinya kita ambil satu-satu dari sini. Misalnya 69, coret 69 di sini, pindahkan ke sini. 45, coret pindahkan ke sini. 69, hitung lagi pindah ke sini. Sampai semua data di teli, sehingga diperoleh hasil telinya seperti ini. Jadi di sini telinya 2, kita tinggal pindahkan ke sini. Artinya di sini frekuensi absolut menyatakan memindahkan berapa banyak yang di sini berupa angka 4, 6, sehingga jumlahnya harus sama dengan data awal. Kalau misalnya datanya tidak ketemu, tidak sama, berarti ada yang hilang atau lebih, harus dicek lagi. Itu guna teli, itu dilihat satu persatu. Nah, kemudian pada kolom ini yaitu frekuensi relatif, artinya frekuensi dalam bentuk persen. Pelaksanaannya yaitu dimulai dari di sini, misalnya 2 berarti 2 per 16 kali 100 sama dengan 12,50. Nah, itu yang dipindahkan ke sini. Kalau 4 per 16 kali 100. Nah, seterusnya. Sehingga di sini harus juga ketemu 100%. Jadi nggak bisa 99, sekian atau sekian, nggak bisa 101, itu salah. Jadi harus jumlahnya harus 100%. Oke. Jadi berdasarkan materi ini berarti kita sudah buat distribusi frekuensi. Ini namanya data tunggal. Data tunggal untuk supaya lebih mantap, tugasnya yaitu buat data sendiri, kemudian aplikasikan dalam bentuk distribusi frekuensi data tunggal. Minimal datanya 20, minimal data 20, maksimalnya 30. Jadi yang dikatakan data tunggal itu adalah data yang jumlahnya kecil, di bawah 30. Oke. Kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu distribusi frekuensi data bergolong. Yang dikatakan data bergolong yaitu apabila jumlah data lebih dari 31. Ada teori yang menyatakan. Nah, maka sebelum kita menentukan data bergolong, pertama kita lihat dulu langkah-langkah penyusunan data. Yang pertama, siapkan tabel sama dengan data tunggal tadi. Kemudian kita buat jaraknya atau tentukan rentang, yaitu skor tertinggi dibagi skor terendah. Nah, pada data yang sudah ditentukan ini, di contoh ini, data terendah adalah 31, data tertinggi 99, maka kita buat di sini cari rentang yaitu data tertinggi dikurang data terendah, 99 dikurang 31 sama dengan 68. Nah, kemudian tentukan banyak kelas interval. Nah, cara menentukan kelas interval ini bisa dengan rumus Stargess, bisa juga dengan memakai maksimal 15, minimal 5. Sekarang pada perkuliahan ini kita buat yaitu berdasarkan rumus Stargess, yaitu 1 ditambah dengan 3,3 log n. Nah, log n. Nah, jadi kalau di sini rentang sudah dapat tadi 99 dikurang 31 sama dengan 68, berarti di sini lognya adalah n-nya dari data tadi, n-nya 80, berarti kita pindahkan menjadi 1 ditambah 3,3
log 80 ya, 80. Kemudian kita cari, ambil kalkulator masing-masing, nanti dipraktekkan sehingga diperoleh di sini sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,9031. Nah, 031 ini dikali sama dengan menjadi 1 tambah ini kali ini sama dengan menjadi 7,28. Nggak mungkin ini 28 ini jadi koma, maka kita bulatkan aturan pembulatan di sini menjadi 7. Artinya di sini kelas intervalnya adalah 7. Yang dikatakan kelas interval urutan ke bawah. Kemudian tentukan panjang kelas. Nah, panjang kelas yaitu rentang tadi 68 dibagi dengan 7 sama dengan 9,71, maka dibulatkan menjadi 10. Jadi rentangnya 10, banyak kelas 7. Nah, kita lihat pada contoh berikutnya. Oke. Setelah kita peroleh banyak kelas 7, panjang kelas 7, maka kita buat tabel sesuai dengan kebutuhan, yaitu contohnya di sini jangan lupa judul, yaitu distribusi frekuensi nilai dari 80 orang siswa data kita tadi. Nah, kita buat tabel. Yang pertama isinya adalah nilai ujian. Karena data terendah 31, untuk memulai dalam tabel itu kita buat data terendahnya dulu, kita tulis 31. Lalu karena panjang kelas 10, berarti kita mulai menghitung dari 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, berarti rentangannya 31 sampai 40. Setelah angka 40, berarti lanjut dengan angka 41. Hitung lagi 10 sampai ketemu 50. Kemudian 50, setelah 50, 51 dan seterusnya. Itu sampai pada data tertinggi. Nah, data tertinggi 91 itu ketemunya di sini. Jadi ini kita siapkan dulu. Ini yang dinamakan dengan kelas interval. Jadi kelas interval itu mempunyai jarak yang sama. Ke sini 10, ke bawah 10, ke sini 10, ke bawah 10. Nah, tadi kita mengatakan banyak kelas 7. Yang dikatakan banyak kelas 7 yaitu ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini tidak tetap, artinya masih bisa ditambah. Tapi maksimalnya jumlah banyak kelas itu 15. Nah, setelah kita siapkan tabel kelas interval ini, maka kita mulai manually, sama dengan pada data data tunggal tadi, masing-masing kita lihat, kita teli, sehingga nanti ketemu pada frekuensi. Kalau tadi contohnya ada 80, berarti sini jumlah harus 80. Kemudian kita hitung frekuensi, sama dengan tadi. Artinya di sini frekuensi absolut kita pindahkan pada frekuensi relatif, yaitu 2 per contohnya 2 per 80 kali dengan 100 sama dengan 2,50. Kita pindahkan pada frekuensi relatif dan seterusnya. Di sini juga harus ketemu 100%. Nah, untuk lebih mantapnya nanti masing-masing harus buat data, ya, data minimalnya 31, kemudian maksimalnya 100. Nah, nanti itu dibuat dalam bentuk frekuensi data bergolong. Oke. Nah, setelah data diperoleh dalam bentuk frekuensi tadi, distribusi frekuensi, kemudian kita pindahkan ke dalam bentuk grafik. Grafik ini juga gunanya untuk memudahkan membaca data. Nah, pada contoh ini misalnya kita lihat tadi frekuensinya yaitu angka yang tertinggi daripada 30. Nah, yang garis vertikal itu menyatakan frekuensi, garis horizontal yaitu menyatakan data. Nah, data. Jadi kita tinggal hanya memindahkan dalam bentuk persen saja. Kenapa ini 30? Karena kita lihat data tadi jumlahnya hanya 30 yang paling tinggi. Jadi kita buat
ini adalah dalam bentuk garis vertikal itu data. Ini kita hanya memindahkan daripada kelas interval, yaitu 31 sampai 40, 41 sampai 50. Lihat persentasenya. Ini adalah dalam bentuk frekuensi absolut, yang ini adalah dalam bentuk frekuensi relatif. Nah, jadi data kita buat dalam bentuk grafik ini tapi tidak terputus-putus, karena masing-masing ini 31 sampai 40 ini rentangannya, 41 sampai 50 ini rentangannya. Jadi tidak ada terputus. Ini yang dinamakan dengan jenis grafik diagram atau histogram batang, ya, batang. Jadi tidak terputus-putus. Masing-masing harus punya daerahnya. Misalnya 41, ini daerahnya. Nah, di sini dikatakan memudahkan membaca data. Itu kita lihat pada nilai 7180 tadi ada 30%. Nampak dari sana kan? Berarti itu untuk memudahkan. Seandainya kita ingin mengetahui berapa orang yang dapat nilai 91 sampai 100, kita lihat hanya 15% atau 12 orang. Nah, itu gambaran daripada grafik batang. Jadi di sini ada bermacam-macam bentuk grafik. Ini baru grafik batang. Sesudah ini ada lagi grafik. Oke. Nah, jadi grafik yang berikutnya yaitu grafik poligon atau grafik garis. Grafik garis kita mulai dari data yang sama, kita buat garis vertikal menyatakan frekuensi, garis horizontal adalah menyatakan data. Nah, kita tinggal memindahkan titik-titiknya aja lagi. Misalnya di sini ada tadi 31, datanya ada 2. Berarti kita lihat 1 sampai 5, di mana 2 kira-kira. Nah, jadi untuk membuat grafik supaya lebih mudah, dicari kertas milimeter atau buku peta-peta yang untuk matematik anak SD itu, nah kita mudah memberikan tanda-tanda, memberi garis. Nah, tinggal memberi titik-titik dulu di mana frekuensinya tadi. Nah, misalnya 61 sampai 70 berarti frekuensinya yaitu 15. Nah, tinggal menghubungkan garis-garis itu lagi. Ya. Itu adalah poligon atau grafik garis. Dikatakan garis karena kita hanya membuat garis. Nah, nanti diberi warna. Warna yang merah adalah dalam bentuk frekuensi absolut, yang frekuensi relatif. Terserah mana maunya nanti warnanya yang lebih menarik. Kemudian ada lagi grafik yaitu V-diagram atau diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran itu ini karena dalam bentuk komputer, ya. Jadi kalau kita buat misalnya manual bisa saja dibuat lingkaran, tentukan sumbunya, tentukan di tengah. Nah, nanti ini bisa dibuat garis putus-putus untuk membantu. Nah, kemudian putarannya sama dengan putaran jam. Kalau misalnya tadi semua keseluruhan ini adalah 100%. Ini kita mulai dari sini 0%. Nah, kalau misalnya tadi data 31 sampai 40 itu ada 2, berarti ini di sini titik yang berikutnya. Kalau ini 100 sampai di sini titiknya pasti 25. Di sini titiknya pasti 50. Di sini titiknya pasti 75. Ini akhirnya 100. Nah, kalau hanya 2 berarti sini titiknya. Nah, kita beri garis, kita arsir. Kita beri tanda berarti ini adalah 31 sampai 40 hanya 2% dan berikutnya. Jadi nanti masing-masingnya harus habis dibagi. Kalau sebuah kue misalnya ada yang misalnya ada 4 orang, bagi 4 berapa? Nah, itu kalau sama banyak. Tapi kalau lihat dalam bentuk data berapa persennya masing-masing berikutnya. Kalau ini berarti 2 orang untuk 31-41 sampai sini. Kemudian 41 sampai 50 berapa datanya tadi? Beri garis. Kemudian 51 sampai 60 beri garis. Sehingga semuanya habis sampai 100%. Jadi berapa besarnya keping-kepingnya ini tergantung pada jumlah data atau frekuensi tadi. Oke? Nah, demikian penjelasan mengenai data distribusi frekuensi tunggal, distribusi frekuensi bergolong. Kita sampai pada grafik. Jadi tugasnya nanti juga harus seperti itu. Buat data masing-masing, buatkan grafiknya, ketemu di
L ini.